Halo Kak, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu? Bentar lagi ngunyah. Hai warga kampus, kenalin nama gue Dara. Gue creative writer, alumni Radio Budi Luhur batch 10. Wih, lengkap banget. Mantap. Kak Dara sekarang lagi sibuk apa Kak? Sekarang sibuk freelance writer sih, pegang sosial media, ngadminin branding kayak gitu. Nama gue Farhan, gue di sini sebagai mahasiswa Budi Luhur, gue kelas karyawan. Angkatan berapa nih? Angkatan 2021. Wih, masih hangat-hangat Masih ya? hangat. Masih hangat kita. Belum offline dong? Belum, waduh. Halo, gua Fahri. Sekarang gua sibuk ngolah sosmed di salah satu perusahaan pendidikan. Dan gua nggak tahu sekarang suruh ngapain nih. Cuman suruh makan doang di sini. Tapi Kak Dara udah tahu kita hari ini mau ngapain di sini? Nggak tahu. Tahu mau react ya, mau react trailer Spider-Man. Oke, coba bisa tolong dikasih Ada surat cinta dulu nih Kak. Waduh, gue nggak pernah dapat surat cinta nih, dapetnya dari Budi Luhur, kurang ajar. Kasih lihat dulu dong ke kamera ya, kasih surat cinta tuh. Waduh, dapat surat cinta nih. Nah, dia Budi Luhur. Kode. Itu kayak soal tagihan deh. Tagihan kuliah ya. Iya. Agak ribet nih kayaknya nih. Lemnya terlalu bagus tuh. Iya, butuh effort banget nih. Couch and Chips, Kamu hari ini akan mereact sebuah teaser trailer dari film Spider-Man No Way Home yang rencananya rilis 17 Desember 2021. Waduh. Lu suka sama Spider-Man nggak? Sebenarnya dibilang suka sih pasti suka ya, karena gue dari kecil udah nonton ini gitu. Lu termasuk orang yang ngikutin seriesnya ini nggak sih, MCU? Iya termasuk, cuman gue nggak, kan ada beberapa orang yang nonton dari awal diurutin, tapi gue lebih nikmatin salah satu film satu-satu gitu. Kak Dara udah sempet tahu atau cari-cari tahu belum tentang si Spider-Man ini? Sebenarnya gue kan turn on notif ya di Marvel kan. Jadi kalau trailer film-film dia tayang, gue selalu dapet notifnya. Cuman si ini Spider-Man dan Eternals itu gue belum lihat. First time nih berarti ya? First First time time. banget, berarti kita langsung nonton aja kali ini. Oke. Boleh dipakai dulu headsetnya. Itu headset lumayan mahal sih sebenarnya. Waduh mahal ya? Maaf nih pakai. kita tonton aja berarti ya. Iya, nonton dulu guys. Tonton. Nih kalau pendengar ngedengerin backsound ya, kalau teman-teman dengerin itu yang bikin gue debat sih. Kalau lu dengerin di depannya tuh kayak tadi lagu Spider-Man yang lama, Spider-Man itu yang bikin gue anjir ini kayak Nostalgia banget gitu. kayak pengen penasaran banget sih, pengen dibawa kemana si ceritanya nih. Oh, look at this. This is a good one. Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Stop, come on. Yes, my spider lord. Gila so sweet banget ya, Zendaya sama Tom Holland jadian lagi sekarang kan. Iya. That's right, folks. Spider-Man is in fact Peter Parker. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows, you don't really have to hide or lie to people. Public enemy. I never wanted to lie to you. But how do you tell someone that you're Spider-Man? Iya, Spider-Man yang ketahuan. Now everybody knows. But this isn't about me. This is hurting a lot of people. I've just been thinking about how to fix all of this. Ini ketemu ya kan sama Doctor Strange. I'm sorry to bother you. Dr. Strange. Saved half the universe. Ini nih yang ditunggu-tunggu banget gila. You calling me sir? Okay, Steven. Sama Wongnya nih, mana nih Wongnya nih? That feels weird, but I'll allow it. When Mysterio revealed my identity, my entire life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Strange. Don't cast that spell. It's too dangerous. Eh? Fine. I won't. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Can't some people still know? That's not how the spell works. So MJ's gonna forget about everything we've ever been through? Stop tampering with the spell. Oh my god, Ned, he's my best friend. Oh, my Aunt May should really know. Stop talking. Iya. Just happened? We tampered with the stability of space-time.
Multiverse is a concept about which we know. The multiverse. The problem is you trying to live two different lives. The longer you do it, the more dangerous it becomes. Be careful what you wish for, Parker. Hello. Oke. Ini gila sih. Muncul semua ya musuhnya ya Bun ya. Muncul semua ya. Emang bener-bener multiverse ya. Oke. Dr. Octopus man keluar dari filmnya. Oke. Wah seru banget sih. Kayak banyak yang baru gue tahu nih di trailer ini yang terbaru nih Spider-Man-nya. Gimana pendapat lu kayak keseluruhan trailernya itu? Keren. Cuma keren gitu, gak ada. Ya, gue karena kan ngikutin si Spider-Man ini kan emang lumayan ngebuka universe madness-nya itu ya. Karena kan gue ngikutinnya pas dari zaman yang si Doctor Strange, terus dan lain-lain kan emang lagi ngebuka multiverse nih. Nah ini nih kayak pembuktian si Spider-Man ini nih ngebuka jalur ke sana gitu. Karena kalau dilihat dari trailernya aja udah ada si Dr. Octopus yang ada di zamannya dulu Spider-Man yang Tobey Maguire. Yang baru banget lu tahu apa? Kayak ada musuh lamanya yang muncul gitu. Terus ada kayak perpaduan, ada Doctor Strange-nya juga muncul sama temennya. Tapi gue liat lu menghayati banget. Iya. Karena gue belum sama sekali emang gak nyari tahu nih. First time gue nonton dan gue emang ngikutin banget kan dari gue kecil, mungkin gue suka Spider-Man. Dan ini gue excited banget sih nontonnya, kayak ngedalamin gimana sih selanjutnya, gue penasaran banget sih. Berarti dia khusus nih, first time banget nih dia nonton trailer di CNC. Iya, bener banget, bener. Gue nonton yang terakhir sih yang Spider-Man Into the Verse ya. Itu gue nonton. Jadi bener-bener nungguin banget sih. Sebenarnya sempat lihat cuplikan yang dia sama Doctor Strange dan Wong itu kan. Nah itu tuh kayak gue sih sebenarnya not a big fan of Marvel gitu. Cuman kan temen gue tuh ada beberapa yang temen nonton tuh memang bener-bener suka banget sama Marvel. Dan katanya sih ya mereka sih udah prediksi ini ya di awal. Jadi kayak bakalan musuhnya tuh semuanya datang, terus juga dibantuin sama si Doctor Strange juga. Nah lu udah tahu belum ada siapa aja di situ? Musuhnya yang gue lihat musuh lamanya itu sih. Gue kurang tahu namanya, cuman gue pernah nonton kayak itu musuh lamanya muncul lagi sih. Tapi balik lagi ngomongin multiverse, kan tadi gue udah sempat mention tentang akan ada 3 Spider-Man lain, dua Spider-Man lain yang akan join. Itu diperkuat juga dengan adanya 5 villain yang dulu. Wah, siapa aja tuh? Kok gue nggak nge ya? Yang kalau lu enggak, itu dia sempat nyapa si Dr. Octopus, dia sempat nyapa Hey Peter. Itu kan tadi gue bilang tuh ada Dr. Terus itu bener-bener kayak bikin plot sih, karena kan dia dulu tuh udah mati gitu, tenggelam kan yang bangunannya dia. Terus apalagi ada Green Lantern, iya, Green Goblin juga Green tuh. Goblin yang lempar tuh bomnya. Terus ada si Electro, kalau lu nggak ada petir-petir. Oh iya men, yang petir ya. Nah, si Electro juga ada. Iya. Oh jadi ini kan Spider-Man ada 3 muncul semua dalam waktu bersamaan dan musuhnya juga ternyata. Nah, bisa dibilang kayak gitu. Oh walah. Itu juga kayak disebut-sebut sebagai kisi-kisi lah ibaratnya akan kehadirannya si Electro. Bener. Terus selain Electro ada lagi si Mr. Sandman. Mr. Sandman? Yang manusia pasir. Oh, manusia pasir? Yang badannya gede, yang bajunya hijau. Tapi gue tadi kurang merhatiin sih kalau misalkan ada. Gue nggak tahu. Karena dia cuma berbentuk pasir. Oh, berbentuk pasir. Iya, itu baru balik lagi sih, ini masih spekulasi netizen aja. Lu nggak ada gumpalan-gumpalan pasir di desain? Wah, sumpah sih emang berarti kalau Sinister Six itu kalau jadi keren banget sih. Ya yang terakhir adalah Lizard. Cuma kalau Lizard itu kan emang belum terlalu dimention ya. Cuma tuh ada kayak beberapa kisi-kisi yang bikin netizen lah ibaratnya kayak ngejelasin atau kayak wah ini ada Lizard di sini juga. Keren banget sih. Kalau bener ada Sinister Six, gue nunggu ada yang namanya Kraven the Hunter. Itu tuh musuhnya yang menurut gue kayak dia tuh kayak pemburu dan dia penasaran karena dia dianggap si Spider-Man itu tuh buruan. Nah gue pengen tahu nih kalau emang bener ada Sinister Six, kalau terus ada si Kraven the Hunter, tuh gokil banget sih. Terus betul nostalgia nggak sih?
musuh-musuhnya tuh hampir sama yang Spider-Man lama kan. Itu gimana menurut lu? Menurut gue ya mungkin di sini yang ngebedain bakalan dari alur ceritanya ya. Kayak yang lama mungkin dia udah saling kenal gitu. Kalau sekarang gue kurang tahu juga sih, mungkin lebih seru dari yang sebelumnya. Tapi yang jelas gue sangat-sangat nunggu dimana momen kayak yang dulu dia pernah bertemu terus ketemu lagi tuh dia berantem lagi atau gimana, itu gue tunggu banget kayak gimana adegan-adegannya itu sih. Ada beberapa isu juga nih gimana yang misalkan ada di dalam rencananya ada di dalam film si Spider-Man-nya ini. Yang pertama itu nggak cuma ada satu Spider-Man, akan ada atau emang baru isu karena itu ada scene atau potongan scene itu yang nampilin si Tobey Maguire sama si Andrew Garfield. Jadi ada dia tuh bertiga kayak pakai kostum Spider-Man gitu, dan itu mengisyaratkan kalau akan ada lebih dari satu Spider-Man. Tiga-tiganya akan muncul di situ. Oh ya? Serius kayak Tom Holland gitu, Peter Parker gitu? Oh ya? Semuanya juga Peter Parker. Oh iya. Semuanya Peter Parker. Ya kalau bener sih gue bener-bener nunggu ya, karena kan gue dari dulu suka banget dari si Andrew Garfield, Amazing Spider-Man, cara ceritanya. Terus kayak kan kalau di zaman Andrew Garfield itu kan kostumnya itu emang dia bikin sendiri. Terus kalau Tobey Maguire kan cara jalan ceritanya dulu tuh bikin bagus banget sampai 3 serial itu. Terus kalau sekarang apalagi udah digabung sama MCU, itu aku pengen tahu nih ketiganya digabung bakalan jadi kayak gimana sih kalau beneran. Wah pecah banget sih sumpah. Gue pengen ngomongin teori tapi gue takut langsung diginiin sama fans Marvel. Katanya tuh si Dr. Strange itu tuh nggak tahu ya beneran sebenarnya dia tuh baik atau enggak gitu. Nah itu tuh gue penasaran juga sih ya, karena kan be careful what you wish for gitu kan. Nah itu sih. Terus tadi juga kayaknya itu sih ada hint-hint yang gue juga masih belum tahu ya. Nanti mungkin setelah ini gue bakal nonton lagi dan baca-baca kali ya. Selain isu yang tadi gue kasih tahu, ada satu isu lagi. Lu enggak kan di situ ada Doctor Strange? Iya. Tapi lu enggak kalau Doctor Strange di situ bajunya beda sama Doctor Strange. Enggak. Emang ya? Gue nggak sih. Mungkin karena baru pertama kali nonton kali ya. Serius. Iya. Itu yang bikin isu kalau misalkan si Doctor Strange di No Way Home ini bukan Doctor Strange yang asli. Serius? Ya, kalau lu lebih nonton detailnya lagi tentang si teaser dan nonton Doctor Strange sebelumnya, itu bajunya beda. Tapi kalau menurut gua, dia ganti kostum sih, masa iya beda orang? Ada lagi yang bilang yang jadi Doctor Strange di situ adalah Loki. Wow. Kok gue kaget ya, Syuk ya? Tapi kok gila manipulatif banget ya si Loki ya. Iya. Tapi ini apa karena lu udah pada nonton belum sih yang film ininya Loki-nya? Ya, di situ ada ini juga kan sih. Gue jujur belum nonton tuh. Lebih ada hint di Eternals justru. Oh gitu, wah gue harus nonton Eternals berarti ya. Ini tayangnya kapan? Gue belum. Gue harus nonton. Udah tayang Eternals kan? Oh Eternals udah tayang ya? Iya. Serius banget? Serius? Android. Wah itu mungkin, tapi bisa dibilang itu konspirasi dari netizen aja mungkin. Kan kita nggak tahu cerita yang sebenarnya nanti. Tapi kalau lu nonton serialnya Loki juga, Loki di situ tuh bisa berubah jadi 5 varian. Oh iya, gue pernah kayak dia jadi apa? Dulu dia pernah nyamar gitu, pokoknya dia keluar dari penjara, dia nyamar jadi penjaganya segala macam, gue tahu. Iya. Dia bisa berubah. Makanya kenapa netizen bilang kalau misalkan di No Way Home ini Loki-nya itu nyamar dalam tanda kutip sebagai si Doctor Strange. Wow. Jadi kayak makanya kenapa dibilang Doctor Strange-nya dia bukan yang asli, karena yang pertama itu dia beda. Menarik sih, tapi kalau beneran itu kejadian ya. Kan? Supaya itu keren banget sih, karena yang gue tahu juga ya, karena kan sekarang si Marvel Studios ini lagi bikin si Secret Invasion ya. Mungkin kalau emang bener ini bisa bikin banget gitu kalau yang ngikutin si Marvel-nya banget. Ini keren banget sih. Oh berarti ada Loki pemeran di sini. Kalau kayaknya, cuma kan kita nggak tahu nih, ini kan baru tahu sendiri kan gimana Marvel kalau misalkan selalu bikin film itu tuh pasti beda gitu loh, teaser sama film aslinya. Gua kalau nonton trailernya si MCU sering banget beda sama apa yang hasil dari filmnya sih, karena itu yang dilakukan biar nggak ada kebocoran cerita sih sebenarnya kalau mereka perhatiin tuh. Sih gue penasaran banget nungguinnya nih. Bulan Desember ya? Desember tanggal 17. RBL bisa kali ini bikin nonton bareng nih. RBL ya? Bisa dulu ya.
Dan gue tuh salutnya tuh sama, bukan salut sih, ini di luar film ya. Pokoknya yang di Spider-Man tuh entah kenapa kayaknya cocok aja gitu ya. Terus ini yang jadian gitu beneran. Oh my god, Zendaya. Bikin baper sejuta umat. Parah. Pecah nggak menurut lu? Wah, gue bakalan excited buat nonton sih. Kayak gue penasaran banget sih selanjutnya. Nah, kira-kira scene favorit lu di situ apa? Menurut gue bagian yang dia ketemu musuhnya yang Octopus itu, kayak dia, "Hai Peter," kayak apa, nostalgia, kayak ini musuh lama kembali lagi nih, gue ada di depan lu lagi nih, kayak gitu sih menurut gue. Kalau dari trailer, gue sih ya penasaran yang di bagian Doctor Strange ya. Iya. Maksudnya dia banyak banget yang tadi kan lo bilang apa, bajunya juga beda. Terus kayak dari pembawaannya dia juga emang beda banget sih sebenarnya di situ. Gue malah ngiranya tadi bukannya ke Loki sih, karena kayak ini orang bener nggak sih? Maksudnya dia tuh apa ada maksud lain? Padahal yang kita tahu kan si Doctor Strange itu super duper apa ya, tertata, dan dia tuh hati-hati banget karena dia bisa lihat masa depan juga kan. Oke, terakhir nih. Mungkin buat para warga kampus yang belum nonton tentang Spider-Man atau series-series yang Marvel lain, lu boleh dong kasih rekomendasi film-film dari Marvel Cinematic Universe atau MCU ini yang patut banget ditonton setelah atau sebelum nonton Spider-Man ini. Rekomend dari gue ya, salah satunya kalau lo suka yang maraton, nonton film maraton, mungkin lo bisa ikutin alur ceritanya di Google, banyak kayak dari pertama mana yang harus lo tonton. Tapi kalau menurut gue, kalau lo mau nonton salah satu superhero-nya aja dari Marvel Cinematic Universe ini, menurut gue Captain Marvel bisa jadi pilihan. Menurut gue itu the best. Karena cewek. Ya karena cewek. Dan gue suka kayak apa, romansa kayak jadul-jadul gitu kan, 90s dia. Iya, backgroundnya, vibes jadulnya dia. Itu keren sih. Lu harus nonton. Kayak kalau gue yang tadi gue bilang ya, gue bukan big fan of Marvel gitu, tapi gue menikmati film-film Marvel, sangat-sangat menikmati. Yang terakhir gue nonton dan gue sangat suka banget itu adalah Shang-Chi. Lo harus nonton, parah, itu bagus banget. Dia ngebawa budaya Asianya juga keren banget. Terus sinematografinya juga bagus banget. Terus kalau menurut teman gue yang suka banget sama Marvel, itu dia ceritain naga-naganya itu muncul lagi, tapi bukan muncul lagi, jadi dikirain naga dari mana gitu, naga yang ada di Iron Man muncul, tapi ternyata bukan. Jadi kayak bener-bener ada juga yang orang-orang yang dari film pertamanya Marvel itu muncul lagi loh di Shang-Chi. Itu makanya harus nonton. Nah kalau setelahnya mungkin bakalan nonton ini kali ya, Eternals ya. Tapi itu gue juga masih belum tahu sih ratingnya bagus atau enggak. Maksudnya masih belum tahu ya dari gue sendiri. Gitu. Marvel kalau bikin teaser sama film aslinya pasti agak beda jauh banget ya kan. Nah, makanya sih penasaran banget sama si Spider-Man No Way Home ini. MCU ya, mungkin kalau MCU doang mungkin teman-teman pada tahu ya kan, ngikutin pasti gitu, rata-rata ngikutin lah gitu kan. Kalau gue mungkin tentang dari serialnya kali ya. Jadi kalau gue pengen, ini kan udah ngebuka multiverse ya, mungkin teman-teman kalau yang belum pernah nonton What If, itu tuh menceritakan kalau misalkan di bumi lain nih kalau kejadiannya kayak apa. Nah itu tuh di situ lu nonton, harus kudu wajib nonton What If. Sama sebelum nonton ini lo harus nonton WandaVision dulu sih. Itu bakalan ngena banget karena itu ngebuka multiverse madness-nya tuh di situ sih menurut gue. Jadi lu harus nonton itu dulu. Sama paling ini sih sebenarnya kalau menurut gue ini di luar MCU tapi bagus untuk tentang Marvel, yaitu namanya Marvel Runway. Itu serial juga kalau nggak salah udah 3 season apa 2 season itu bagus banget sih.